Di sini saya akan membahas mengenai etika makan dan gaya hidup suku Madura. Negara Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Dari keragaman suku dan daerah di setiap tempat, mengakibatkan beragam budaya dan kebiasaannya, terutama budaya dan kebiasaan dalam makan. Dalam kehidupan sehari-harinya salah satunya masyarakat Madura, untuk kebudayaan masyarakat Madura sendiri berbeda dengan kebudayaan masyarakat lainnya, termasuk dengan kebudayaan Jawa Timur. Meskipun Madura masih satu provinsi dengan mereka, masyarakat Madura memiliki corak karakter dan sifat yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Menurut Margareta dan Forwidiani tahun 2014, ada beberapa budaya dan kebiasaan makan masyarakat Madura, yaitu: pertama, dalam pemilihan bahan makanan, dalam menentukan pokoknya, masyarakat Madura memilih makanan yang diolah menjadi nasi jagung sebagai makanan pokoknya. Sedangkan dalam memilih hidangan pelengkapnya, para rumah tangga memilih lauk pauk yang berasal dari hewani dan nabati dengan harga yang terjangkau atau murah. Untuk penyusunan menu sehari-harinya juga menyesuaikan dengan pendapatan setiap keluarga. Bagi rumah tangga yang mempunyai penghasilan rendah, maka akan menyusun makanan sehari-hari yang sederhana dan tidak bervariasi, begitu pula sebaliknya. Dari segi pengolahan dan penyajian makanannya, masyarakat Madura tidak ada cara pengolahan khusus pada makanan tertentu. Bahan makanan lebih seperti yang masyarakat pada umumnya, seperti digoreng, dikukus, atau direbus. Segi frekuensi makan sehari-harinya masyarakat Madura biasanya makan 3 kali sehari, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Khusus untuk pantangan makanan masyarakat Madura, salah satunya yaitu adanya bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti ikan mundung. Konsumsi ikan mundung ini dianggap tabu, dikarenakan masyarakatnya menganggap dan mempercayai bahwa jika mengkonsumsi ikan mundung ini dapat mengganggu kesehatan. Dikarenakan itu menyebabkan gatal-gatal pada kulit, dan ada juga selingan atau kudapan yang biasanya disantap oleh masyarakat Madura. Kudapan ini biasanya tersedia saat ada acara-acara khusus. Di antaranya ada bubur jagung yang dibuat ketika ada acara selamatan, atau ada acara khusus seperti panen desa dan bersih-bersih desa. Jagung yang biasa digunakan sebagai kudapan masyarakat Madura ini juga biasanya disajikan dalam acara khusus atau selamatan. Madura juga memiliki makanan khasnya, yaitu ada rujak cingur, bebek songkem, yang mana cara memasaknya itu bebek utuh yang telah dilumuri rempah atau dikukus dengan daun pisang. Ada juga sate bumbu, keripik singkong, soto Madura lorjuk, dan otak. Orang Madura biasanya mengolah daging ayam, kambing, dan sapi untuk dijadikan sate. Etnis Madura juga pada umumnya masih mempercayai mitos yang berkaitan dengan ibu hamil. Makanan tabu dan makanan anjuran yang berlaku untuk ibu hamil di etnis Madura itu terdiri dari pangan hewani, sayuran, buah, dan minuman. Makanan tabu yang paling banyak ditemukan itu adalah tumi cumi-cumi, udang, dan air teh manis. Makanan tabu dilarang di Madura ini karena percaya dapat membuat bayi memiliki sifat dan bentuk fisik seperti hewan tersebut. Ibu hamil yang mengkonsumsi udang dikhawatirkan janin atau bayinya akan melengkung seperti bentuk fisik udang, atau bayi akan sulit atau tidak mau keluar saat proses persalinan. Juga sifatnya seperti udang yang suka bersembunyi di dalam pasir. Masyarakat Madura khususnya Sumenep meyakini bahwa kangkung, kubis, jantung pisang, dan cabai tidak baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Terong mentah memiliki permukaan yang keras dan kulitnya yang menyatu dengan dagingnya sehingga tidak dapat dikupas. Berdasarkan filosofi ini, etnis Madura meyakini jika ibu hamil mengkonsumsi terong, maka janinnya akan terbungkus ketuban yang tebal seperti taruh. Hal ini tentunya dapat mempersulit dan memperlambat proses persalinan. Selain itu, terong juga dianggap dapat mempengaruhi janin menjadi kecil dan berwarna biru. Konsumsi buah kedondong, nanas, salak, durian, dan rambutan juga dilarang untuk ibu hamil di masyarakat Madura. Buah tersebut tidak boleh dikonsumsi karena dipercaya oleh mereka dapat menyebabkan keguguran dan membuat anak panas di perut. Sebagian besar masyarakat Sumenep mempercayai bahwa konsumsi minuman dingin khususnya yang manis itu berbahaya ibu hamil.
karena dapat menyebabkan komplikasi pada saat melahirkan. Petunjuknya etika orang Madura di dalam sebuah keluarga. Makanan suami atau kepala keluarga itu harus diutamakan, karena suami adalah pencari nafkah utama. Saat makan juga dilarang berbicara dan harus duduk dengan sopan dan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya ada gaya hidup masyarakat suku Madura. Kesulitan yang dihadapi untuk mencapai Pulau Madura juga menjadi penghalang bagi para pengamat budaya untuk mendeskripsikan budaya batik Madura kepada halayak ramai. Sebelum jembatan Suramadu dioperasikan, telah ada berbagai stigma sosial tentang masyarakat Madura, yaitu keterbelakangan dan kekerasan, seakan menjadi atribut yang melekat di pundak masyarakat Madura. Banyak yang menceritakan, masyarakat dan kebudayaan Madura dengan sikap serba sangat mudah menggunakan senjata dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sebagai penggambaran watak masyarakat Madura yang tegas dan berani bertindak. Watak tersebut memang melekat sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan kerasnya perjuangan masyarakat Madura dalam menjalani kehidupan akibat kondisi alam yang tidak mendukung atau kurang subur, relatif kering dan gersang. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hidupnya demi sejengkal tanah, masyarakat Madura rela meregang nyawa. Wilayah yang terpisah oleh selat tersebut juga menyebabkan arus globalisasi sulit masuk ke Madura. Hal ini menyebabkan ketertinggalan peradaban dan iptk masyarakat Madura dengan sekitarnya. Misalnya Surabaya, cara hidup masyarakat Madura ada berbagai macam, seperti ada masyarakat Madura yang merantau ke daerah-daerah lain yang bertujuan agar dapat menaikkan derajat mereka. Ada pula yang masih di daerahnya untuk melakukan ternak sapi. Apabila yang tinggal di daerah pesisir, mereka bekerja sebagai pelayan dan membuat garam. Ada pula yang membuat usaha di rumahnya, seperti usaha batik tulis Madura dan kerajinan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.